Febri Yusuf Mulyana alias Usep bin Yunus Saudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara berlanjut dan secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000 rupiah. Lalu hakim telah diketok, sorak-sorai akhiri cekcok. Sementara terpidana Usep alias Yusuf Maulana diganjar hukuman mati dan harus dihadapkan pada regu tembak. Di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Usep hanya mematung. Dia menghitung soal untung atau buntung. Setelah berunding, Usep akhirnya menolak banding. Hukuman hakim dinilainya sebanding. Walau Usep rela tebus dosa dengan pasrah, apakah hukuman itu memuaskan keluarga korban yang marah? Dibaikan katanya. Apa, Bu? Dibaikan langsung katanya. Pokoknya dia bilang udah puas. Ibu puas ya dengan keputusan majelis hakim ya? Woi, pembunuh! Jangan kira-kira kamu kerja. Selang 3 bulan kemudian, Jumat malam tanggal 18 Juli 2008, habislah sudah kesempatan. Tenggat akhir hidup Usep telah ditetapkan. Manakala jarum jam mendekati waktu tengah malam, suasana kian gelap. Sejumlah polisi bersenjata serta petugas paramedis bersiaga. Sementara pihak kejaksaan mengatur janji bagi sang terpidana di balik jeruji. Karena riskan, baik waktu dan lokasi eksekusi mati dirahasiakan. Begitu pula identitas para algojo yang ditugaskan. Pada saat menjelang eksekusi hari H, pagi harinya saya masih bertemu di LP Pemuda Tangerang. Saya berharap dia bisa berubah pikirannya untuk melakukan upaya hukum. Kalaupun upaya hukum baik banding maupun kasasi sudah lewat waktu dan tidak diperkenalkan lagi, tapi minimal saya katakan masih ada gerasi. Malah dia balik bertanya apa gerasi. Saya katakan gerasi itu permohonan maaf atau minta ampun kepada presiden. Apa dia bilang? Usep bilang bahwa saya tidak kenal dengan presiden, saya tidak bersalah terhadap presiden, tapi bersalah kepada korban-korban saya dan keluarganya. Jadi sudahlah, laksanakan aja eksekusi, saya pasrah. Saya katakan yakin nih, Usep? Yakin, saya yakin-yakinnya. Jelang masa hidupnya berakhir, Usep ajukan 6 permohonan terakhir. Pertama, Usep ingin berkumpul bersama istri dan anak selama sepekan tanpa gangguan. Kedua, konseling 3 hari dengan seorang ulama yang ahli ilmu soal hak Islam lebih utama. Ketiga, tidak diperlakukan layaknya narapidana apabila keluarga besuk karena tak mau merasa terhina. Keempat, ingin makamnya bersanding dengan makam ayahanda di Kampung Kandangan Desa Kujang Sari Cileles, Lebak, Banten. Kelima, selama seminggu ingin ibu kandungnya dihadirkan pula tanpa diganggu. Permintaan keenam di akhir nota, seluruh biaya mesti ditanggung oleh pemerintah. Permintaan terakhir itu dia bilang sudah cepat laksanakan, sampaikan permohonan maaf saya kepada para keluarga korban. Bunyi serentetan letusan senapan merobek keheningan malam di hutan di Kecamatan Cimarga, Lebak. Usep binasa diterjang 3 peluru.
Proses eksekusi mati Usep terbilang cepat, tercepat dalam sejarah, hanya 4 bulan setelah vonis hukuman. Sebab Usep pasrah menerima putusan. Dia tak mengajukan banding, kasasi maupun gerasi. Eksekusi mati salah seorang terpidana atas nama TB Yusuf Maulana alias Usep bin Yuyun yang baru saja kita laksanakan tadi, tepatnya jam 22.30 pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Ditembus berapa peluru, Pak? 30. Ya, Om. Om ya. Kasih jalan. Sana. Pulang tak bernyawa, di mata keluarga sosok Usep tetap istimewa. Usep diratapi ibarat pahlawan, sebab Usep menerima hukuman tanpa perlawanan. Dia memegang prinsip pembunuh harus rela mati dibunuh. Sejatinya, Usep alias Tubagus Yusuf Maulana bukanlah tabib, apalagi dukun sakti pengganda uang gaib. Reputasi Usep punya ilmu ajaib dibangun atas akal-akalan Oyon alias Sobirin, sang teman karib. Keduanya berbagi peran. Usep bertugas jadi dukun samaran, sementara Oyon pencari pasien. Apa keluhannya, Bapak? Ini, Pak. Saya kalau malam nih kaki kayak orang kesemutan aja gitu, Pak. Kenapa ya, Pak? Wah, coba saya periksa. Itu mah gampang buat Abah mah. Itu ada yang ngerjain. Pasien berdatangan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, bahkan Bekasi. Mereka diwajibkan menyiapkan uang mahar sebagai syarat ritual di altar. Komat Kamit sambil membayangkan duit. Usep pura-pura merapal mantra untuk sembuhkan penyakit atau gandakan duit. Kalau di antara Bapak, Ya. adik, ada keluhan soal keuangan. Oh gitu, Pak. Abah bisa bantu juga. Abah bisa juga? Bisa, tapi ada syaratnya atuh. Iya, pasti ada syaratnya. Iya, syaratnya Apa tuh, Pak? harus ada uang pancingan. Serahkan ke Abah, nanti Abah ngambil uang goib. Tapi selalu ada syarat ekstra. Pasien wajib minum ramuan racikan khusus yang sebenarnya hanyalah sebuah modus. Nah, ini adalah modal. Hah? Pokoknya semua solusi Abah bisa pecahkan. Ya. Sok. Sok atuh. Minum. Abah Langsung minum, Pak. Lantaran harapan Tajwa terkabul, 1-2 pasien mulai curiga Usep ngibul. Namun Usep pandai berkilah, terutama pada pasien yang takut kena tulah. Bah, kok habis minum ini kepala saya pusing ya, Bah? Kenapa sih, Bah? kamu pikir berobat semudah membalikan telapak tangan? Ya sudah, atuh mah. Kamu datang ke murid Abah yang dibayar. Kamu jalani ritual di sana. Habis itu kamu balik lagi ke sini. Yakin pasti sembuh. Iya, Bah. Ya. Bener, Bah. Abah jamin. Jangan khawatir ya, Bu. Pasti sembuh. Ya. Total, nah. Sampai mental. Ya udah kalau gitu, Bah. Bah, maaf ya, kalau gitu saya teh mau pamit dulu. Soalnya ayam jago belum diparaban dari kemarin, ya. Yo, sok, mangga tuh. Ya, mangga, sadaya. Ya, Bang.
Sabar, Bu. Pak, tolong Buat saya, laporannya Pak. dulu, Bu, ya. Mari. Pak, tolong saya, Pak. Suami saya udah mau pulang 3 hari, Pak. Saya sama anak saya bingung harus gimana. Siapa nama suami ibu? Dan tolong ceritakan dari awal. Nama suami saya Anto, Pak. Dia pergi pamit sama teman-temannya, katanya mau ke Lebak Banten, mau ketemu paranormal itu. Bukan saja gagal memanen duit gaib, ada pula pasien bernama Anto yang dilaporkan raib. Pria asal Tangerang itu hilang, 3 hari tidak kunjung pulang. Di Mapolres Lebak, istri Anto bernama Dewi menumpahkan isi benak. Cileles, Kabupaten Lebak. Apa ibu yakin lokasinya di sana? Saya yakin, Pak. Suami saya mau gandain uangnya sama dukun Usep itu. 200 juta menjadi 2 miliar, Pak. Harta saya semuanya ludes, tapi nggak ada. Dewi menyebut-nyebut nama Usep, dukun yang ditemui sang suami, yang berniat menggandakan uang tapi malah tak pulang. Yang ada, kita mau nyetor duit dulu, ya Bu. Apa ibu membawa foto suami ibu? Saya bawa, Pak. Ini, Pak. Baik, kami akan bergerak sekarang. Dan terima kasih atas laporannya. Pak Sodik, kita bergerak sekarang. Mudah-mudahan semua puas atuh mah dengan layanan dari Abah ya. Kami dari Polres Lebak. Saya mau tanya, apa Anda yang bernama Tubagus Yusuf Maulana alias Yusef? Benar, Pak. Saya orangnya, Pak. Sekarang silakan ibu lakukan. Polisi mulai mengendus modus penipuan perdukunan pengganda uang. Usep lekas dibekuk di tempat praktik bank gaibnya. Berawal dari penangkapan Usep di Lebak, polisi bergeser ke pangkalan ojek di Pasar Saketi, Pandeglang. Di sini, polisi menangkap 5 orang, namun yang ditahan polisi hanya seorang. Dialah Oyon alias Sobirin, teman Usep yang karib. Oyonlah yang membawa Anto bertemu dukun Usep dan menggelar ritual bank gaib. Siapa yang bernama Oyon? Kamu bernama Oyon? Tangkap dia. Jangan. Ayah naon? Aduh, punten Pak. Ikut. Si Oyon pasti ada masalah ya. Harus gimana tuh teh ya? Bikin malu aja tuh si Oyon. Bang Oyon. Kamu Tubagus Yusuf Maulana alias Yusef. Iya, Pak. Benar, saya orangnya. Pak, tapi semua ini dia tuh, Pak. Awalnya mas saya tidak mau. Bukan, Pak. Demi Allah itu semuanya bohong. Jujur saja, saya tidak tahu si Usep kasih racun sama ramuan. Ah! Ide potaskan, ide kamu juga. Diam. Kalian jangan pada ribut dan jangan saling tuding. Usep, lihat ini. Atau bukan? Duduk di ruang penyidik, keterangan Usep dan Oyon terus diselidik. Polisi yakin keduanya mengetahui nasib Anto dan posisinya. Namun jawaban keduanya berbelit-belit. Mereka berusaha mempersulit. Dengan teknik interogasi, penyidik akhirnya mendapatkan pengakuan senada dengan dugaan saksi. Anto diakui telah mati, menjadi korban Rajapati. Nasib serupa juga menimpa Nasrun dan Sam Ali. Motif bejat Usep dan Oyon murni penipuan, namun diakhiri dengan pembunuhan. Nyawa ketiga korban ditumpas, duit 35 juta rupiah, ponsel dan dompet pun dirampas. Mau saja Oyon. Di hutan, Pak. Nanti saya tunjukin jalannya, lokasinya. Terima kasih. Ayo, kamu tunjukkan di mana kamu kubur Anto.
Awas kamu. Kalau kabur, tak tembak kamu. Teka-teki keberadaan ketiga korban mulai terkuak. Senin malam itu juga polisi berangkat. Di hutan Ciburui, Desa Cikareo, polisi menelusuri lokasi dipandu Usep dan Oyon. Oyon, Usep, sekarang kamu gali kuburnya. Di tengah gelapnya malam, akhirnya pencarian berbuah temuan sebuah makam. Tak ada nisan atau goresan tulisan, cuma gundukan tanah tak bertuan di tengah hutan. Gundukan terus digali, perlahan sosok Anto pun terlihat kembali. Lalu disusul jenazah Nasrun dan Sam Ali. Ketiga korban terkubur dalam satu liang, kondisi jenazah mulai membusuk. Pak, ada 3, Pak. Benar 3? Ya. Baik, kita laporkan penggalian dilanjutkan. Siap. Malam berganti fajar, namun penelusuran belum kelar. Usep dan Oyon bersikap kooperatif, sehingga terkuak lagi fakta baru melengkapi motif. Penetapan status tersangkanya pun semakin definitif. Usep, apa benar jalannya? Iya tuh Pak. Di sini. Mana lagi? Masih jalan lagi, dikit lagi ya tuh Pak. Mana Usep? Masih sedikit lagi Pak, sedikit. Di mana kamu tahu? Ya, kira-kira sepertinya di sini ya tuh Pak. Iya. Ya, Yon. Usep, Oyon, kamu yakin tempatnya di sini? Iya Pak, benar atuh Pak di sini Pak. Pak Ragil, Pak Sudik, buka borgolnya. Siap. Udah kamu gali. Awas kamu kalau kabur. Tembak kamu. Gali. Iya Pak. Semakin mengejutkan ketika Usep mengaku ada 5 korban lainnya yang dikubur di satu lubang. Letak kuburannya hanya sekira 1,5 kilometer dari kuburan pertama. Mereka diperdaya dan dihabisi dukun Usep 17 Mei 2007 saat ritual menggandakan uang. Kelimanya meminum ramuan yang ternyata racun. Dan, kaki Dan. Usep, berapa orang kamu kubur di sini? 2 orang Pak. Kamu nggak bohong kan? Ya sudah, sekarang kita gali kuburan ini. Ayo.
Alhasil totalnya genap 8 korban. Perkara dukun Usep pun mendadak menjadi sorotan. Usep, Oyot, ini kedua kalinya saya mau tanya sama kalian. Jadi katakan, bagaimana kronologis kejadiannya? Begini Pak, para korban itu kita bawa ke hutan, lalu kita suruh gali tanah dan kita kasih ramuan Pak. Dari apa kamu bikin ramuannya? Portas Pak. Jadi siapa aja jenazah para korban itu? Identitas kelima korban yakni Solihin, Yudi, Imi Zamzani, Umron, dan Olon. Polisi kembali maraton menggali peran Usep dan Oyon. Ada 5 orang. Solihin, Imi Pak, Imi Jamjuni, Olon dan Umron. Oyon, Usep, saya mau tanya, tanggal berapa kamu membunuh korban yang bernama Anto? 19 Juli 2007 Pak. Kalau yang ini 17 Mei 2007. Iya. Oke, sekarang semuanya sudah jelas bahwa kalian pelakunya. Sabar aja, udah deket. Udah deket. Kala itu 19 Juli 2007. Untuk terakhir kali, Anto kembali uji keberuntungan ke desa Cikareo bersama Nasrun dan Sam Ali. Sebab sebelumnya ia dijanjikan akan memetik uang gaib, tapi yang didapat malah uangnya jutaan rupiah raib. Ini Kang, ramuan ritualnya ya. Satu-satu. Tapi jangan diminum dulu. Nunggu perintah si Abah ya. Ya. Ya, jangan dulu diminum, awas. Nih, Pak. Bagaimana tuh? Syaratnya sudah disiapkan belum? Ya, Pak. Udah saya siapin. Nanti seperti pertemuan kita yang dulu tidak berhasil. Setelah diyakinkan Oyon lagi, ketiganya menyanggupi usulan Abah Usep untuk mencoba lagi. Namun kini per orang harus membayar syarat ritual 14 juta rupiah. Ini syaratnya, Kang. Oh, ini kurang nggak ini, Teh? Udah dihitung tadi pas. Sabarnya, mudah-mudahan berhasil. Nah. Ya. Wah, nih. Cuan. Kalian bertiga gali lubang ya. Baik, Pak. Ini atuh. Sini. Saya pegang lubangnya. Ayo kali. Nah. Berkedok punya kemampuan spiritual, dukun Usep berencana mencabut 3 nyawa. Dia ketagihan menipu, meskipun harus kembali membunuh korbannya. Nih, gede ya. Nah. Ketiga pasiennya disuruh gali lubang yang disebutnya gerbang untuk menarik uang gaibnya. Buan gali atuh. Capek, Pak. Aduh. Ayo. Lubang sudah oke. Udah.
Lalu Usep meminta korban menenggak ramuan hitam yang ternyata mengandung racun potasium, racun tikus, senjata bagi jiwa yang rakus. Minum biar dikabulkan persembahannya. Habiskan. Saepkeun yuk. Yuk. Saya mah nggak apa-apa nggak minum lah. Kumpulin yuk. Rezeki Gelap mata karena haus harta, Usep dan Oyon menjarah harta benda milik jenazah. Tuntas dirampas ke dalam lubang ketika jenazah dihempas. Oke. Oke. Ya sudah. Itu saja dibawa atuh. Ya sip bah. Hasrat kaya lewat ritual gaib berujung pada ajal. Yang tertinggal hanya duka lara keluarga. Duka keluarga hadir di kamar jenazah RSUD Serang. Istri dan anak korban terus meratapi jenazah korban. Mereka hanya bisa mengenang pertemuan terakhir saat korban pamit hendak bertemu dukun Usep. Selain dari itu dia memang menyuruh saya untuk menyampaikan rasa penyesalannya kepada para keluarga korban. Sudahlah Pak, laksanakan eksekusi untuk menebus dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya, dan sampaikan permohonan maaf saya. Jadi dia memang sudah
siap betul dan dia menyesali. Dan terbukti setelah itu pun saya sampaikan. Jadi pagi ini mau pergi ke Lebak? Jadi ya, emangnya kenapa? Kan kita sudah bahas soal ini semalam. Bukan apa-apa ya, firasat ibu teh nggak enak. Lagian ngapain juga sih ayah ke sana? Hidup kita udah Kenangan terakhir Kartika Kristianti bersama suaminya Nasrun seolah terasa belum menahun. Semasa hidupnya Nasrun mencari nafkah dari usaha pengepakan sabun. Walau sudah berkecukupan, pria asal Cikupa Tangerang itu juga terbujuk rayuan. Ayah mau berangkatnya hati-hati ya. Ayah, kira-kira ayah teh pergi ke Lebak berapa hari? Paling juga 2 hari, Bu. Pokoknya mah ayah perginya jangan lama-lama ya. Ibu khawatir sama ayah. Iya, Bu, tenang aja. Yaudah, ayo berangkat ya. Ya Allah, ya perasaan ibu nggak enak ya. Teguran istri diabaikan sebab Nasrun lebih mendengarkan ajakan teman. Ke Lebak bersama Anto dan Sam Ali, ia tidak sadar tidak akan pulang kembali. Ayah hati-hati jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bun, Bunda. Iya mas. Bunda gimana sih? Kok dari tadi nggak kelihatan? Harmoni, kata tepat bagi rumah tangga Anto dan Dewi. Namun karena ambisi, pasangan ini mencari jalan pintas untuk kaya. Segala cara ditempuh demi uang, tak peduli jika harus ke dukun mengganda uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Iya, Kang Mayon. Iya, saya Kang Mayon. Gimana, Kang? Udah siap, Kang, itunya? Iya, udah disediain. Oh ya udah, kalau gitu mah nanti saya teh mau mampir ke rumah Kang. Baik, baik. Kalau gitu saya tunggu ya. Iya, ya. Waalaikumsalam. Siapa mas? Kang Mayon mau mampir ke sini. Sekarang? Ya. Bentar lagi juga nyampe. Ya udah, saya ke belakang dulu ya mas ya. Mau lanjutin mas. Siap. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam. Kang Mayon, mana Mak? Udah kalau gitu masuk dulu yuk. Oyon, tangan kanan dukun Usep, menebar rayuan. Dia menjanjikan resep. Jika ingin cepat kaya, taati Abah Usep dengan segala daya. Simpan ya. Ayam. Ini teh ayam buat apaan, Kang? Ini teh buat buang sial Akang. Nanti kalau Akang pulangnya dapat rezeki goib, nah ayam ini teh harus disembelih, Kang. Oh, gitu. Oh. Baik. Kalau gitu nih ayam saya simpen dulu ya. Ya udah. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Soalnya saya mau balik lagi ke Lebak. Ya, baik-baik, Kang. Mangga, Kang, teh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titipan ayam. Mas, emang beneran ini ayam bisa buat buang sial? Dah, kamu teh diem aja. Mau kaya apa enggak? Kayak mah mau mas. Ya udah, masuk.
diserahkan ke Abah Usep. Percaya janji Abah Usep bulat-bulat, Anto menyanggupi segala syarat. Anto tanpa sadar masuk perangkap. Renovasi rumah, beli motor, Bunda bisa jalan-jalan, pokoknya saya akan jadi orang kaya raya. Bunda, Dede, Bapak pergi dulu, pamit ya, mau ke rumah Abah Usep. Dede baik-baik sama Bunda di rumah ya. Siap, Bang. Bapak pamit. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan ya, Mas. Ya. Ini kopinya. Aduh, makasih atuh Neng. Sok. Ibarat menanggung aib, Desa Cikareo Cileles Lebak Banten akan selalu dikenang sebagai kampung halaman Usep, si dukun pengganda uang gaib. Jauh berbeda dari pandangan hakim, sosok Usep di mata keluarga justru alim. Walau terbukti membunuh 8 korban demi menjadi jutawan, pria beranak 2 itu di mata keluarga tetap dianggap pahlawan. Ratu mah pasti apa yang Neng mau Kang beliin buat Neng. Iya, aku percaya. Pokoknya Neng pengen mobilnya ada 20. Neng mah tak usah khawatir. Di mata keluarga, kesan terakhir Usep memperlihatkan nilai-nilai heroik. Meski bagi keluarga korban, perbuatan Usep jauh dari kata baik. Sementara riwayat Usep sudah tamat, rekannya Oyon yang juga terpidana mati terus menghindari nyawanya terpecat. Oyon mengajukan banding dan kasasi berharap bisa selamat terhindar dari barisan regu tembak mati.